Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat ibu-ibu. Bapak kasih semangat deh. Mau panjenengan ngerantos dari jam berapa ya? Jam 1. Dari 50 Pak. Saya sudah namun tadi saya mau pinjam mobilnya PCN, qadarullah kuncinya terlisut boten kepanggil-panggil. Namun ya Bapak Ibu, tapi insya Allah saya lihat dari wajahnya panjenengan masih semangat. Amin. Semoga semangat panjenengan menjadi wasilah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surganya. Amin ya Rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abad yang kami hormati tiga pilar desa Sawahan, Pak Kades dan sahabat saya Pak Billy, Babin Kamtipmas Desa Sawahan yang alhamdulillah ketaris sowoger gitu. Kalau nangkari boten mantun damel seragam soalnya jejer kaya angka 10 Pak. Tapi luar biasa, beliau itu sehat, semangat, dan auranya itu polisi yang baik hati. Ini apa? Boleh sambutan? Oke, insya Allah. Dan kemudian yang kami hormati pula pimpinan cabang Muhammadiyah Watu Limo, beserta pimpinan ranting serta ortom-ortomnya, insya Allah yang kami doakan semuanya setiap perjuangannya menjadi wasilah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah puji syukur di siang hari ini Allah izinkan kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat beserta nikmat-nikmat Allah yang lainnya masih tercurahkan kepada kita semuanya. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa bisa kita syukuri dan kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Dan semoga setiap ikhtiar tercatat sebagai amal yang soleh, kita diberikan keistiqomahan sampai nanti husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dimudahkan untuk senantiasa mengikuti ajaran beliau dan kemudian kita diakui sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah tentunya. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya diberikan kesempatan kedua kalinya untuk mengisi kajian pimpinan cabang Muhammadiyah Watu Limo. Saya harap panjenengan boten-boten nggih Pak Bu nggih. Boten nggih. Dan semoga jenengan tidak membanding-bandingkan dengan pemateri utama yakni Al Ustaz Anan Wahid. Tentu kalau dibandingkan dengan beliau kadon. Mereka Ustaz tenanan, kula polisi yang cosplay Ustaz. Oleh kula paham teng mriki mungkin kata sing gedeng kalih polisi. Jujur mawon, ibu-ibu, angkat tangan sing gedeng karo polisi ibu. Bayang. Polisinya orang bagus. Angkat tangan sing tau ketilang biasa. Tapi jenengan ketika ketilang motor itu gedenge kalih sinten Bapak Ibu? Polisi. Gedenge kalih polisi. Padahal jenengan ketika ketilang itu sing salah sinten saja. Polisi ini ya Pak. Motor niku Pak Ibu.
Ketilang sing disalahnya polisi, sing digeting polisi, sing disalahnya ya polisi. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas panjenengan mau benci atau tidak benci dengan polisi, tapi mau tidak mau jenengan harus menerima siang hari ini PCM jadwal pemateri kok yo polisi. Jangan sampai di antara panjenengan di belakang ketika mendengarkan kami memberikan materi terus panjenengan menjadikan ngeten. Halah paling kayak isinya prek polisi paling kabeh kok. Apa ya bodoh? Hati-hati. Hadirin, saya kasih prolog dulu atau pembukaan dulu. Siapapun yang ngisi di sini, profesinya apapun, jangan memandang siapa yang memberikan materi, tapi dengarkan dulu apa isi materinya. Karena ketika kita ketemu dengan siapapun, kok ilfil dhisik, apalagi di dalam majelis ilmu, biasanya ilmunya nggak nyampe, kemudian nggak berkah, mulai nggak gowo apa. Saya kasih contoh. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan. Jenengan verso Firaun, kenal jenengan? Ya. Suatu ketika Nabi Musa kan dikenderkan. Dikender ini bahasa Indonesia apa Pak? Lanjutkan. Kelek nih. Kelek itu ya bahasa Jawa. Apa ini? Hanyutnya pernah tenggelam. Hanyut. Seorang bayi hanyut. Itu berarti kolok. Kender itu apa bahasa Indonesia apa bahasanya? Kender memang dia nggak kamera. Suatu ketika Nabi Musa waktu bayi kan dikenderkan. Ini paling enak bahasa Jawa. Dikenderkan oleh ibunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikenderkan. Kemudian Anda tahu ketika dikenderkan itu ditemukan oleh siapa? Anak buahnya Firaun. Dan jenengan tahu kan? Awal pertama kali ditemukan, sesungguhnya Firaun kan ingin langsung membunuh Nabi Musa. Karena memang janjinya Firaun setiap ada bayi laki-laki dibunuh. Tapi kemudian istrinya Firaun, Asia binti Muzaim, berkata kepada Firaun, "La taqtuluhu." Wahai Firaun, tolong ojo dipateni. Asa ayyan fa'ana au nattakhidahu waladan. Boleh jadi bayi ini yang kita temukan ini, saya tanya, pada saat itu Asia sudah tahu belum kalau itu seorang nabi yang ditemukan? Derek. Firaun sudah tahu belum kalau itu seorang nabi? Belum, sama-sama tidak tahunya. Tapi responnya berbeda. Asia bilang kepada Firaun, tolong la taqtulu, itu ojo dipateni. Asa ayyan fa'ana au nattakhidahu waladan. Boleh jadi bayi kecil ini suatu saat bermanfaat untuk kita. Atau kemudian kita angkat saja sebagai seorang anak. Berarti Asia pada waktu menemukan bayinya Firaun itu optimis dulu, positive thinking dulu. Dan bahasa waktu limanya positive thinking itu apa? Positif. Pikirannya api. Husnuzon. Ketika ketemu pertama kali dengan bayi kecil yang keduanya tidak sadar kalau itu sesungguhnya adalah nabi. Tapi kemudian responnya Firaun apa? Firaun mengatakan, bagimu mungkin boleh jadi bayi ini bermanfaat. Amali adapun kanggo aku fala, maka tidak bermanfaat sama sekali. Lek sirpok PN, lek kanggo awakmu besok bermanfaat PN, kanggo aku beras
Istilahnya seperti itu. Jadi respon antara Fir'aun kali Asia, benten apa boten? Benten. Asia optimis, Asia positif thinking, Asia husnudon. Sementara Fir'aun kan awal dia sudah butuh belas dengan yang namanya bayi Nabi Musa. Yang saat itu keduanya tidak sadar kalau ini adalah seorang nabi. Pertanyaannya, dari kedua sikap yang berbeda ini, di kemudian hari, sinten sing angsal manfaat saking dakwai Nabi Musa? Sinten? Asia atau Firaun? Yang akhirnya beriman Asia atau Firaun? Asia. Yang akhirnya masuk surga Asia atau Firaun? Asia. Sementara Firaun meskipun tiap hari ketemu Nabi Musa sejak kecil sampai dewasa, ternyata dakwah Nabi Musa gak nyentel belas di hatinya Firaun, gak masuk belas di hatinya Firaun. Kemudian para ulama menyampaikan, mengutip apa yang disampaikan oleh Rasulullah, lau qala Fir'aun, andai kata Fir'aun sejak awal itu berkata, iya dek, bayi ini bermanfaat kanggo aku dan boleh jadi bermanfaat untuk kamu. Wis dipe anake. Kata Rasul bagaimana? Maka lahuma aku ulangi teksnya ya. Niscaya keduanya akan dikumpulkan di dalam hidayah yang sama. Umpamanya Fir'aun itu kode-kode positif thinking ya, insya Allah dia iso untuk hidayah. Maka Bu, ini jadi pelajaran buat kita. Pemateri siapapun yang membawakan dakwah, yang membawakan ayat-ayat Allah, ketika panjenengan mendengarkan, ojo kesusu ilfil disik yang pertama, husnudon dulu, dengarkan dulu, dan kemudian simak terlebih dahulu. Perhatikan apa yang dibicarakan, jangan kemudian memperhatikan dulu sopo sing ngomong. Kadang kalau kan ayat dewi ini terus seragam coklat wis harus rasa bingung ini kali kayak hapus. Akhirnya nggak masuk. Sama kayak panjenengan misalnya dulu sekolah. Pada waktu sekolah diajar oleh guru yang jenengan excite sejak awal, dengan guru yang jenengan tidak suka sejak awal. Kira-kira sing masuk pelajarannya sing pundi? Sing bisa nih. Saya pun juga sama. Saya punya guru fisika dulu. Namanya Pak Bambang. Aku pogel dia. Karena orangnya keren, tegas, akhirnya nyesel. Kenapa kok nyesel? Beliau ngajar kayak gimana pun, saya memperhatikan kayak tidak masuk. Karena apa? Sejak awal sudah ilfil dulu tidak masuk. Dan akhirnya kalau ketunnya pas kapan? Pas daftar polisi. Ternyata pada waktu pendaftaran polisi ada tes pelajaran IPA nih. Akhirnya kalau tolak, terus kelingan guruku sendiri aku dia kok ilfil karo guruku. Akhirnya apa yang disampaikan oleh beliau tidak nyantol sama sekali. Maka Bu hadirin, di Muhammadiyah ini banyak sekali mubalik. Siapapun yang menyampaikan di podium ini, ya simak terlebih dahulu. Meskipun mungkin jenengan secara personal ada yang nggak suka krono profesi ini, ada yang nggak suka mungkin karena dan lain sebagainya. Seperti di ruangnya, bisa kemudian jenengan berdoa, muka iso oleh insya Allah dapat manfaat. Karena kami mengeri itu bahasa Indonesia apa? Meniteni. Meniteni. Ada orang kumpul dengan ustaz pintar bertahun-tahun tidak dapat manfaat. Ada orang dekat misalnya dengan ustaz anak bertahun-tahun tapi tidak pintar-pintar. Ada orang dekat dengan ustaz A, ustaz B, ustaz C, ustaz D, dekat tidak pintar. Mungkin boleh jadi karena apa? Kurang positif thinking. Nah, itu ibu dengan jangan melihat polisinya, jangan melihat baju coklatnya, tapi tolong disimak apa yang
disampaikan. Nonton ya Bapak Ibu? Hadirin yang dirahmati Allah, ngorotok bila polisi titik gua. Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nanti sampai jam ini nggih. Jam 1 jam nggih. Jam 4 kurang sedikit insyaallah nanti saya selesaikan. Nggih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami bersama bahwasanya keimanan itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan nikmat ini lebih berharga dari apapun. Dan nikmat ini wajib dijaga sampai nanti hembusan nafas terakhir kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita nggak boleh mati kecuali tetap dalam keadaan muslim. Jadi mati muslim itu harga mati, nggak cuma NKRI harga mati. Menjaga keimanan sampai hembusan nafas terakhir itu juga harga mati. Nah, akan tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kemudian berupaya mempelajari piye caranya iman ini terus terjaga dan apa saja yang bisa menggerus keimanan kita. Para ulama menyampaikan ada beberapa poin yang bisa perlahan-lahan grogoti imane awake dhewe. Yang kadang-kadang ini tidak sadar, kita tidak sadar. Yang pertama, disebutkan bahwasanya salah satu asya tanzihul imana minal abdi. Ada 3 poin. Sebenarnya ada beberapa poin dari beberapa referensi. Kita ambil 3 poin dulu, cukup. Nanti kita tambahin cukup di pertemuan berikutnya. Ada 3 poin yang kalau kita tidak perhatikan, iman itu sokok gerus titik mari motor kecabut naudzubillah ini dari. Yang pertama adalah yang mampu membuat iman seseorang itu tergerus, tarkus syukri alal Islam. Apa Bu? Tarkus syukri alal Islam. Apa maknanya? Meninggalkan syukur atau kemudian tidak bersyukur atas nikmat keislaman. Saya tanya kepada panjenengan, ketika panjenengan diberikan hidayah oleh Allah, agamane panjenengan Islam, memberi Islam sedoyo nggih. Jenengan teman mau apa? Jenengan sadar atau tidak kalau nikmat Islam itu nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Ternyata nikmat Islam itu nikmat yang terbesar, bahkan lebih besar daripada nikmat-nikmat dunia dan seisinya. Anda ditakdirkan oleh Allah jadi orang Islam itu lebih berharga daripada mobil Alfa. Anda ditakdir oleh Allah beragama Islam itu lebih berharga daripada rumah mewah panjenengan. Anda ditakdirkan beragama Islam itu lebih berharga daripada pangkat yang tinggi, jabatan yang bergengsi, utawa sawah sembilan hektar. Tidak lebih berharga daripada nikmat keislaman. Rasul mengatakan, Innallaha, kalau maaf, salah seorang sahabat Nabi Ibnu Mas'ud mengatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah itu yu'tid dunya, memberikan dunia, man yuhibbu wa man la yuhibba, kepada seseorang yang dicintai atau tidak dicintai. Jadi Gusti Allah itu Pak Bu bagi dunia, agung dunia kepada siapapun, mau yang dicintai atau tidak dicintai. Makanya jenengan kalau melihat, ingat-ingat, ada nggak orang yang kaya tapi dibenci oleh Allah, tidak taat sama Allah? Ada nggak? Siapa? Kau bayangin tangganya itu. Firaun, ya. Terus itu malah Korun, itu malah Namrud, ya. Itu orang-orang kaya, tapi kemudian dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Tapi di sisi lain ada nggak orang kaya yang dicintai oleh Allah? Ada. Nabi Sulaiman
Sinten malih? Di kalangan sahabat Nabi ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Terus ada nggak orang yang miskin ngapunten dicintai Allah juga, ada nggak? Ada. Para sahabat Nabi yang jadi ashabus sufa itu, yang tidurnya di masjid tidak punya rumah, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Hurairah dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang mungkin ekonominya tidak sekeren Abdurrahman bin Auf, tapi dicintai oleh Allah. Jadi kesimpulannya perkara dunia, Pak, itu bukan ukuran kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena Allah membagi dunia itu kepada siapapun, mau dicintai atau tidak dicintai, pokoknya belum nyambut gawe dan kemudian berusaha, biasanya Allah akan berikan. Dan itu bukan ukuran seseorang dicintai oleh Allah. Akan tetapi wala yu'til iman, akan tetapi iman itu diberikan kepada siapa? Ila man yuhib, kepada orang yang dicintai. Jadi panjenengan sakniki kok KTP-ne Islam, terus panjenengan sholat 5 waktu, jenengan menunaikan syariat yang disyariatkan oleh Allah, lalu kemudian taat kepada Allah, itu menjadi tanda panjenengan yang ditresnani Gusti, disayangi Allah. Makanya kita kudu bersyukur, senang, marem. Jika Islam itu dunia wis malam. Tapi yang namanya manusia terkadang lebih cinta dengan yang sifatnya material daripada sesuatu yang imaterial, tapi sesungguhnya itu sangat berharga. Saya tanya pada panjenengan, luwih nyenengke ndi duwe keimanan karo warisan 5M? Cara membandingkannya saja nebe semarang porong berislam itu, coba kita bandingkan. Ketika panggilan beramal soleh, kita bandingkan dengan panggilan orderan itu sek marendi. Coba marendi. Contoh, saya kasih contoh. Ketika Pak Warjito tadi mengumumkan, memang Pak Muhammadiyah itu kan putih-putih pengumuman amal soleh, Pak. Saya kemarin itu di Ponorogo ngaji di PCN mana ya? Jabu. Enak banget. Nah, di situ Pak, ketua PCN ngawet awal sampai akhirnya isinya pengumuman amal soleh. Memang ya saya tidak kaget di mana-mana kalau PCN itu pengumuman mesti pengumuman begitu. Pengumuman tiket surga. Saya tanya kepada panjenengan. Ketika mendapatkan pengumuman dari Pak Warjito tadi, pembangunan pagar, dibuka peluang amal soleh, terus nomor Warjito min, ya, kemudian nomor Warjito oke kuatan perasaan jenengan seneng apa seneng apa negatif? Lah iya, tambah pengumuman. Terus jenengan bandingkan perasaan jenengan ketika mendapatkan notifikasi ke handphone clothing pas tanggal 1. Biasanya ASN kan clothing tanggal 1. ASN atau pensiunan. Itu kalau ada clothing notif di HP, kita buka, ada transferan masuk, ternyata pensiunannya masuk, gajinya masuk, jenengan marah apa enggak? Marah di kali notifikasi pengumuman peluang sedekah sare Pak Warjito. Enten mbotennya di Pak Warjito peluang urunan damel dan alhamdulillah ya Allah wis mulai lomba urunan kanggo mimpi ya Allah kuwangen aku dijaluki urunan Pak Warjito. Enten Pak sing ngoten niku. Enten. Saya ibu soalnya biasanya sing belum duwe iki. Ibu, kan ngerti kisah ngoten niku, Bu. Wonten pengumuman urunan kanggo MIM, urunan kanggo MBS. Niku jenengan responnya terus pundi? Berbunga-bunga, biasa-biasa, apa malah bisik-bisik karo kancane, sakjane iki kurang pil kok agak kurang. Pak Warjito itu gak melu ikon to jadi. Rasane dhewe wis melu urunan kok agak kurang. Padahal
harusnya peluang beramal soleh itu lebih membahagiakan daripada notifikasi ketika mendapatkan dunia. Tentu. Sekarang kok saja sedih dulu kalau ceramah ini. Coba hadiri. Apa yang sederhana ketika Allah memanggil saat adzan 5 waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan panggilan yang lain, ronggone panjenengan, yuk nandur apa enggak? Nandur. Yuk ning mutiara yuk. Kira-kira mana yang lebih menyenangkan? Menjawab panggilan adzan atau ning mutiara? Udah telepon ngomongin pelanggan enggak? Durane pas enten mboten enten Mbak, kula pesen nggih pinten? Enggak usah pakai 5 juta ya. Kadang-kadang kita Pak, lebih membahagiakan sesuatu yang sifatnya dunia. Enggak kayak jenengan asli kula nggih kadang kula ngoten. Kula bilang enten orderan semua banget. Bahkan udah ritek dijak COD, Mbak besok Mbak COD. COD besok maksudnya. Ini repot pengajian melumpuk sesuatu yang sekolah orang-orang. COD itu cash on delivery. Jadi ketemuan kalau transaksi. Saya balik kadang-kadang ketika mendapatkan orderan kemudian COD semangat. Diputar kita dibelani gawa mantel, ini caranya bentuk duit. Semangat. Tapi giliran ada gemis itil. Dikira menurut kacing, kita kok gak apa-apa selagi ngomong. Padahal udah deresi baru Pak. Ya, bahkan kalau di tempat kami di ranting kami di Numbangan Pare itu kalau hujan, itu imamnya Pak, ini berhubung hujan, kita nanti habis maghrib langsung jalan motor gitu. Tapi gimana Pak? Itu coba belajar kita aja. Jadi kalau hujan deras kok kayak inti ojo. Hujan deras kalau kita kami langsung di jamak motor. Jadi habis sholat maghrib di jamak isya. Kalau di Praga. Karena saya aslinya Pare. Terkadang sesuatu yang sifatnya dunia lebih membahagiakan. Kayak kemarin kami di Bendungan ada seorang kakek usia 70 tahunan kalau tidak salah. Dapat ganti rugi Bendungan Bagong 7 miliar. Jadi kok duit itu mulai merengas. Katanya Mbak, dari nama Buya aku yuk. Alhamdulillah Pak Den ansal 7 miliar ya iya. Untuk 7 miliar kalau semuanya akan lagi jualan itu ada. Itu Buya ini ngoten. Terus saya membandingkan ketika kemudian kita mendapatkan nikmat seperti keimanan, panggilan untuk beramal soleh, ajakan untuk bersedekah, kan perasaannya dia biasa-biasa. Wah, jangan misalnya Pak tanya, suatu ketika kok untuk emas 74 kilo, kayak berita viral. Jangan misalnya angsa emas 74 kilo, kira-kira seneng nggak? Seneng nggak? Senang. Orang mungkin Mas mau sekewa orang gue. Coba, saya itu sampai ngecek ya. Rasul itu kan sebenarnya juga kaya. Rasul itu kaya, tapi setiap kali mendapatkan harta, Rasul itu malah budrek Pak. Kan gitu tadi. Rasul kira untuk bondo, budrek, senajan su. Rasul itu kaya, tapi ketika dapat duit, dapat harta, pusing dia. Kan beda dengan kita. Akhirnya untuk duit senang, lega duit budrek. Rasul kalau duit akeh malah budrek. Saya baca, nanti hasil ketika duduk sama Mas Willy langsung kelingan emas itu melawat kilo. Jadi Rasul suatu ketika berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, bahwa Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atau Uhudan, kamu ngerti nggak Gunung Uhud itu? Jangan tahu Gunung Uhud.
Derek. Sing sampun umroh haji pasti tahu ya Gunung Uhud, yang belum kami doakan semoga bisa umroh dan haji nantinya. Amin. Nanti kalau tak cukup tapi nabung. Dia daftar barang. Suatu ketika Rasul bilang kepada Abu Dhar, ya Abu Dhar, atau bukan? Kamu ngerti nggak Gunung Uhud itu? Kemudian fakultu arahu ya Rasul, aku melihatnya kayak Rasul. Kemudian Rasul berkata, ma yasurruni anna limithlahu dhahaban unfiquhu kullahu illa salasata danatirham. Keren. Ini terus apa sih Gunung? Bukan ada saya. Rasul mengatakan, gak menyenangkan aku bes. Kenapa kok tidak menyenangkan? Jadi Rasul duduk Gunung Uhud, kemudian bilang kepada Abu Dhar, ngerti gak Gunung Uhud itu? Ngerti? Saya melihatnya wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, mana surni gak menyenangkan aku bes, ana linis tahu dahaban. Andai kata Gunung Uhud itu dirubah menjadi emas dan kemudian diberikan kepadaku, unfiquhu kullahu, mesti weslah infakno kabeh, kemudian mek tak sisakno illa salasata dananiro, mek tak sisakne 3 dinar sesuai kebutuhanku. Coba Rasul kan Rasul nanti ditawari di Gunung Uhud mau diubah jadi emas, kemudian ditawarkan kepada Rasul. Karena kata Rasul, mana yang suruh nikahnya nanti aku jelas. Misalnya jenenganku, terus Rasulullah ditawari malaikat Jibril di Gunung Jamas, dirubah jadi emas terus diparingi dan kersono boten. Kersono sanjungan pada di Nabi. Kalau dibagi Nabi Rasul tadi, kita Islam dia nggak dengan Nabi. Rasul nggak senang sama sekali. Kenapa demikian? Karena semakin banyak harta itu, tentu nanti di akhirat semakin banyak kita. Tapi bukan berarti ini perintah untuk tidak kaya, bukan. Jadi tetap diperintahkan untuk berikhtiar cari harta. Tapi coba, goalnya Rasul tadi apa? Andai kata Gunung Uhud itu dirubah jadi emas, mesti wes unfiquhu kullahu, tak infak no kabeh, tak sisa no mek telung di. Jadi bener katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau kan berkata ya, nyambut gawe sing mempeng, golek duit seakeh-akeh, gunakan secukupnya sesuai kebutuhan, kemudian sisanya digunakan untuk berjuang di jalan agama. Nah, waktu mirip ya pada diri kerja sak mempeng-mempengi, golek bondo seakeh-akeh, diinfakne sak cukupe titik air kanggo awake dhewe sakake. Tapi lek sawan boten insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Coba kita bandingkan. Ketika kita mendapatkan dunia, terkadang kita bahagia, panen bahagia, orderan banyak bahagia. Akan tetapi pernah nggak ketika kita melihat KTP kita ada tertera Islam, marem mati. Toko pengajian ini kyo marem banget, alhamdulillah ya Allah. Di luar sana banyak yang lebih sehat daripada saya, banyak yang lebih muda daripada saya, banyak yang lebih prima fisiknya daripada saya. Tapi ternyata belum tentu mendapatkan petunjuk dari hidayah seperti saya untuk menghadiri pengajian. Coba di lain tempat itu banyak nggak yang lebih sehat daripada panjenengan? Banyak. Sing duitnya wae daripada panjenengan banyak nggak? Banyak. Tapi yang mau datang pengajian ngundang mim kathah mboten. Berarti jenengan itu orang-orang pilihan, Pak. Ketika Pak Wajib nawari uang amal soleh A, B, C, D, senang. Artinya apa? Jenengan dipilih oleh Allah. Ada sing berumur Allah aslinya promosi orang dan bagi seorang mukmin sedekah itu lebih menggembirakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad,
dengan fadilah dan rahmat Allah, maka yang demikian itu kalian bergembira. Jadi ketika kita amal soleh, kuisen, pengajian seneng, melu organisasi seneng, kemudian berjuang di masjid ya seneng, sedekah ya seneng. Itu tanda jenengan bersyukur atas ciri-ciri orang syukur itu seneng, Pak. Sama kayak panjenengan kalau lagi kasmaran dengan orang yang jenengan cintai. Jenengan lepas manten anyar nonton itu kan seneng-seneng ya Bu ya. Sama saya juga sama. Pada waktu manten baru, istri saya di Kediri, saya di Trenggalek. Itu bawa capek kayak gimana pun. Pulang dari dinas, dari Polsek Bendungan ke kos-kosan. Kok bojo wis ngiringi ngepak foto. Terus dikasih caption, Mas, boten mantuk, bawa kesel kaya apa Bu? Iwan kesel, budal langsung untuk mendatangi protes dan kami itu harus senang gitu. Sampai jenengan ketika dipanggil melalui azan, Allahu Akbar, itu kan panggilan dari Allah. Jenengan di WA, jenengan ditelepon oleh Allah melalui muadzin. Itu kan tujuannya jenengan tresno oleh Allah itu menjadi panggilan yang sangat menyenangkan. Tapi tidak jarang kita menganggap itu panggilan-panggilan yang membosankan, bahkan tidak jarang tahu dibilang rumah ada di komentarnya ke sini. Nah, Jokowi sadar meneh. Mulai mau kita sadar dulu, kok sadar? Niku sanes tiang sawan, tiang pare kongko kulon. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Yuk, kita upayakan tumbuhkan kegembiraan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Bergembira, senang, ini nikmat yang sangat luar biasa. Akan tetapi sing arane seneng ketika beramal soleh yo ora iso ujug-ujug nak jega dik. Dari basa Jawa nek aneh asal di bahasa Indonesia tapi nek sing sakit mriki bahasane ujug-ujug nak jega dik bahasa Indonesia apa? Tiba-tiba nak jega dik anane apa? Kalau di sana Pak Sistem kamus besar bahasa Indonesia nak jega dik wah enak. Jadi yang namanya kegembiraan dalam beramal soleh, dalam rangka bersyukur kepada Allah, tidak bisa lucu-lucu jika kudu dibiasakan. Makanya benar kata Pak Warsito, paksomen senajan urung ikhlas. Karena ikhlas itu butuh pembiasaan, butuh dipaksa, kemudian terbiasa, mulai terbiasa mari kebutuhan. Jangan tahajud dia nonton kalau belum pernah tahajud. Jangan paksa nonton. Nanti lama-lama jadi terbiasa. Yang penting ajak bisa. Ajak. Nah kalau perlu bawa situ. Seluruh warga ini duduk kumpul siji-siji kelas ini. Jimpitan apa itu untuk pembiasaan. Karena dengan terbiasa nanti hati panjenengan menjadi butuh sampul ya nanti. Sampul. Per bulan dapat berapa per orang? No? Oh petugasnya yang tahu. Yeah. Tiap subuh nyambung kira-kira 10.000, 5.000, 10.000. Kebiasaan itu akan menumbuhkan rasa kebutuhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ketika panjenengan tidak merasa bahagia atas iman panjenengan, bahkan bersyukur atas iman panjenengan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Enggak cuma nikmat panjenengan, nikmat keimanan pun bisa tergerus ketika kita tidak bersyukur. Makanya marem, senang, bahagia, kemudian tunaikan syariat yang Allah perintahkan sebagai wujud rasa syukur, insya Allah iman panjenengan sakit terjaga. Poin pertama. Kemudian poin yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat keimanan seseorang itu tergerus dan kemudian lama-lama terjatuh? Yang kedua adalah al-bughdu ala ahlil Islam. Rawahu al-bughdu ala ahlil Islam. Apa al-bughdu itu?
Kebencian. Kebencian kepada siapa? Ala ahli Islam, kepada umat Islam. Ini penting. Jadi jangan sampai ada perasaan benci di antara kita. Gone opo ae. Opo maneh sing saruku. Karena apa? Ikatan kita ini adalah ikatan cinta. Benar, ikatan cinta atas dasar keimanan. Innamal mu'minuna sesungguhnya tiada lain orang-orang yang beriman itu saudara. Dulur kabeh. Semua yang beriman itu saudara. Maka jangan sampai ada kebencian antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Karena kebencian itu bisa menggerus keimanan kita. Mau dengan teman-teman NU, teman-teman PKS, teman-teman dan sebagainya, macam-macam, ya. Meskipun kendaraannya beda, kalau imannya sama, maka jangan sampai ada kebencian. Saling menasihati monggo, saling kritik boleh. Akan tetapi mengkritiknya jangan sampai disertai dengan kebencian. Menasihatinya jangan sampai disertai dengan kebencian. Lantas apa kok sembarangan kebencian itu tumbuh? Nah ini penting kita sampaikan supaya apa? Kita pun di internal juga mewaspadai penyakit-penyakit ini yang bisa membuat kebencian itu tumbuh. Karena tidak menutup kemungkinan pada kala yang satu ormas pun juga ada saling benci. Saling satu, hidup yang tetap berkisah satu. Betul gitu? Satu, padahal itu nggak enak loh. Sholat jamaah kok satu nggak enak. Soalnya jejer kalau sing disakoni oleh sholat jamaah. Allahu Akbar, ini jejer wong iki. Mari ibu jenengan nonton itu. Pengajian ini ada sing satu mesti nunggu ada dua cicing pojok ini cicing pojok. Oh, oke. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada beberapa hal yang membuat kebencian sesama mukmin itu semakin berkobar. Usul syarri talatun. Jadi pokok dari berbagai macam keburukan, termasuk di antara tumbuhnya kebencian juga ada 3. Yang pertama adalah al-hirs. Kenapa Bu? Al-hirs itu apa? Tamak, rakus. Jadi biasanya permusuhan itu diawali dari kerakusan. Pokoknya sing kemaruk, gue organisasi, ning keluarga, ning lingkungan, ning pemerintahan, mesti jadi sumber perbedaan. Jadi makanya zaman dahulu kan sudah mewanti-wanti hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammad. Itu kan mewanti-wanti supaya kita berjuang di sini itu lillahi ta'ala. Mindsetnya beda mindset kemaruk. Karena dia adalah setiap kemaruan, setiap kerakusan itu akan memunculkan perpecahan bahkan kehancuran. Ning keluarga, enek sing rakus, enek sing tomat, kira-kira perpecahan mboten. Saya pernah jam 10 malam waktu pikir di telepon sama warga saya. Akhir, minta tolong bisa mendapatkan waktu. Ada seorang perempuan dibawa ke kakaknya sendiri, adiknya sendiri sambil bawa parang. Guru-guru kerebutan warisan. Setelah tak cek ibu bapak isi umur kalau ibunya. Jadi bapak saya ibunya kita kalau sama saya dari bapaknya kalau isi umur, bujoku yo seger buger. Dan kok anak itu rebutan sawah, rebutan tak? Karena apa toh? Tomak kan ada 3. Dulu pernah saya sampaikan. Tomak itu ada 3, rakus ada 3. Pertama tomak ilmal, rakus harta. 2, tomak fikrominas, rakus pengen diregani, pengen dihargai. Biasanya wongnya senangnya topuk dodo. Jadi aku dia sing bangun. Enten bukan lingkungan tadi Bu. Jadi agak goro-goro aku.
Iki lek duduk aku sing menginisiasi. Iki lek duduk aku. Jadi lek enten tiang kok sering aku dodo kan. Ya. Tulung jenengan sanjangi kondang tobat. Karena rakus kehindian, ya. Padahal setiap orang di sini berperan, sengaja kumbangi beda. Saya tanya kepada panjenengan, Mas Billy misalnya nyumbangin 5 juta. Kalau ibu-ibu enek sing nyumbang 100.000, kata pundi? 5 juta sekilas. Tapi di mata Allah belum tentu. Boleh jadi banyak yang 100.000. Kok bisa? Dengan sering nyimak Gus Barat. Karena besar kecilnya seseorang itu menginfakkan tergantung dia itu punya berapa, kata Gus Barat. Misal contoh, saya di jamaah Masjid Taqwa Trenggalek yang diketuai dulu oleh Pak Rohman. Itu ada jamaah kami namanya Pak Yani. Saya masih ingat betul, Pak Yani itu tukang becak. Dan kita tahu didikan di Muhammadiyah ini punya jiwa heroik semuanya. Pak Yani, Pak. Saya selalu mengamati ketika beliau itu sholat subuh, menyempuhi kotak infak itu 1.000. Waktu sholat Jumat, dia lirik nyemplungi 10.000. Sandingnya ada PNS nyemplungi 5.000. 10.000 lagi. Ya. Berarti beliau nyemplungi kotak infak total berapa? Kalau setiap subuh 1.000, otomatis berapa? Anggap total 20.000 lah. Meraih 1 minggu. Ramadan. Kemudian saya tanya kepada Pak Yani dengan penghasilannya pintar. Bukan kata Pak ya. Seminggu itu paling saya dapat ya sekitar 30 sampai 20.000. Tapi yang diinfakkan kadang 10.000 setiap minggu, kadang 20.000. Itu berarti berapa persen dari hartanya? Dari harta yang dia miliki? Kan lebih dari 50%. Mas Billy, ya, misalnya punya harta di rekening 1 miliar, atau 100 juta. Itu 100 juta infaknya 5 juta berarti berapa persen? 5%, berarti Madrid pun Pak. Madrid Pak Willy. Jadi mengukur Madrid bukan dia dari seberapa besar sumbangannya, tapi sing diduweni piro, sing dikorbani tabungan miliaran, nyumbang 10 juta, ngomongan lapuk dodo. Akeh dhewe. Iya, menurut pandangan manusia, tapi belum tentu menurut pandangan Allah. Kedua, tomak fi krominas. Kemudian yang ketiga, tomak di kobulinas. Itu rakus kayaknya ditompo. Pokoknya kudu aku, kudu usulanku, kudu ideku. Nah, kadang-kadang orang yang seperti ini membuat perpecahan. Poin pertama, tomak. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyulut kebencian antara satu mukmin dengan mukmin yang lain adalah al-hasadu. Bahwa Bu, hasad, iri, dengki. Nah, iri dengki ini Bu, wonten 3 cara, wonten 3 ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang dengki. Jadi dengan wonten koreksi piyambak. Lihasadi salatu alamatin. Kan gini yang hasad iri dengki itu wonten 3 ciri ini. Pertama, yatabu idza ghabal mahsud wa yatamallaku idza syahida wa yasmatu bil musibati. Pertama, lek gak ketemu sing dihasati
de rasan. Wong hasad kuwi biasane lek pisah ngerasani lek cetok. Nah ini lek cetok budi ya kalau ketemu waya tamalaku ida saida. Kalau ketemu bermanis-manis. Ciri wong hasad itu lek petok yo piye kabar? Masya Allah tambah ayu sampeyan iki. Sirone anyar ning jujur nih nggih. Lek wayahe petok giliran berpisah aku masih dijer pengajian karo wong ini sumpah heran mau kursi karo apa kok gede awake kayak mampu gak mampu kena deh ya Allah itu cuma menunggu ketika tidak bertemu menggunjing ketika tidak bertemu menggibah lek ketemu sok manis. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Ini ciri-ciri orang hasad seperti itu. Dua cirinya. Lek gak petuk ngerasani, lek petuk sok manis, sok sopan, sok api, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita kan seperti itu, gak jujur ketika berukhuwah. Ormas A, Ormas B, Ormas C, Ormas D, pas saya Rio Pohon, Timur, bareng-bareng olahraga. Termasuk instansi-instansi di situ juga ada yang seperti itu. Rektor olahraga salam, salaman. Ini mataku, matanya sopo kan betul. Rangkulah. Kalau akrab-akrab. Namun ketika berpisah, saling menjelekkan. Itu tanda-tanda bibit-bibit. Kebencian kayak gitu. Harusnya Bu, apa yang kita tampilkan saat bertemu yaitu perasaan yang kita bawa saat berpisah. Lek ketemu bermanis-manis, lek berpisah ngerasani, itu kan namanya munafik. Dan ciri-ciri orang hasad itu seperti itu. Kemudian yang paling parah, ketika orang ini mendapatkan musibah, sing hasad, seneng, lek kok nikmat malih susah. Nih, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jadi hal-hal yang membuat kebencian tersebut itu adalah hasad. Bukankah para ulama mengatakan, bukankah permusuhan antara iblis kali syaitan itu goreng, antara iblis kali Nabi Adam itu karena diawali rasa hasad, iri, sifat iri oleh iblis kepada Nabi. Awalnya itu iri Pak, iblis itu kok penak men iki makhluk saka lemah ya wong kene iki saka nyala api mos aku orang sujud iri kok wis dadono khalifah padahal kudune sing pantes aku. Jadi hasad itu sumber permusuhan, sumber kebencian. Kemudian yang berikutnya, sumber kebencian yang ketiga adalah al-kibru. Apa Bu? Apa al-kibru itu? Al-kibru itu adalah sombong Pak. Raddul haq wa ihtiqarun nas. Sombong itu raddul haq, menolak kebenaran. Dinasehati, tutur-tuturane ya jelas dari wonten, faktanya ada, tapi kemudian dia menolak, ada perintah Allah tidak dikerjakan, ikut organisasi, ada ART-nya jelas, kemudian aturannya jelas, dia tidak ikut, tidak bertentangan padahal juga dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, itu juga bagian dari menolak kebenaran, kemudian meremehkan orang lain. Sebab permusuhan antara iblis dengan manusia itu juga diawali dari kesombongan. Bukankah ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, apa yang difirmankan Allah? Aba wastakbar. Iblis enggan dan juga sombong. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini tiga hal yang menurut yang namanya kebencian. Maka dari itu jadilah orang yang soleh, tapi ojo gampang ngerasa soleh. Dadi wong apik, ojo gampang ngerasa luwih apik.
Karena yang menyebabkan iblis itu dilaknat, yang menyebabkan kebencian itu tertanam di dalam hatinya iblis karena diawali dari kesombongan. Jenengan misalnya melihat tetangga panjenengan dereng taat kepada Allah, ojo kemudian kita merasa lebih suci daripada. Kadang kalau penyakit kita itu seperti itu, Pak. Kalau harus rekod ngaji, nyawang sing durung ngaji rumah sana kalau during rasane ahli merokok, ahli merokok, ahli merokok. During awake dhewe ahli surga. Ada wong jelas ning masjid didengarek nih, Mbak, benaran sama ini. Koyo ahli surga pengajian. Koyo ahli surga nih Mas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang meremehkan orang lain. Jangan gampang menganggap rendah orang. Saat ini boleh jadi orang di sekitar kita ada yang ahli maksiat, tapi setiap ahli maksiat selalu punya peluang untuk menjadi taat. Selama dia masih bernyawa, selalu ada peluang untuk taat. Pun begitu kita yang sudah soleh dan sudah solihah, selalu juga ada peluang naudzubillah terpeleset. Makanya awake dhewe gak oleh gampang ngrasa luwih apik tinimbangane wong liya. Termasuk ketika panjenengan sudah menjadi senior di Muhammadiyah, ojo gampang ngerasa juga paling Muhammadiyah liyane ra patek Muhammad. Anak koyo mindu, aku luwih apik gimana deh? Aku luwih Muhammadiyah gimana deh? Kudune nek wis ae ya biasa. Yang belum masuk diajak masuk, sing belum patek dipateknya. Masuk dipateknya tuh. Dikantongi. Mana loh? Gimana? Karena dakwah itu mengajak bukan memvonis, paham? Makanya saya salut betul. Atmosfernya kalau di waktu ini itu beda dengan gereja-gereja lain. Karena di sini tuh, semangatnya mengajak orang lain untuk berdakwah itu luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk waktunya. Nanti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kebalikan dari sombong itu apa? Tawadhu. Tawadhu itu apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, at-tawadhu an takhruja min manzilika. Ketika kita keluar dari rumah kita, kalau kamu muslimah, kemudian kita ketemu dengan muslim yang lain, siapapun itu, kemudian kita memandang dia lebih memiliki keutamaan daripada kita. Saya keluar dari rumah, ketemu tukang shopping, itu tukang shopping sih budi. Nah, kok sepuh Pak? Ketemu bapak-bapak, kalau orang tawadhu, mandang baiknya, Masya Allah, sepuh kasih semangatnya. Ketemu anak muda mau pengajian, pandang kelebihannya, Masya Allah, nom semangat. Ketemu ibu-ibu pengajian dan Masya Allah, ibu-ibu, ya, senajan iki mau pengajian nek sing gincuan kandel, rodaan tebel, alis si masal saya gila ini pandang lebihnya, semangat ngaji masya. Jadi terus ketemu Pak Wajito, Masya Allah, kasih semangat bagus ke WCM meskipun sudah pensiun. Kita selalu memandang ketika ketemu dengan muslim yang lain kelebihannya, kebalikannya ketika memandang diri sendiri, pandang kekurangan kita. Masalahnya kadang kalau sing barang susah aja, mandang awake dhewe, mandang apike, lek mandang mobil lebih pandang elek. Jadi bisa barangnya susah itu kayak gitu. Hadirin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga hal yang menyulut kebencian. Lalu kemudian bagaimana caranya mempraktek tadi? Hilangkan yang tiga ini plus berakhlak baiklah kepada sesama. Ciri ini akhlaknya saya itu apa? Ada tiga. Ini terakhir ibu ya. Ada tiga orang cirinya akhlak baik. Yang pertama adalah badlun nada. Napa Bu? Apa badlun nada itu? Ciri wong akhlaknya baik
yang bisa mempersatukan dan kemudian membuat orang-orang di sekitarnya cinta. Yang pertama adalah badlun nada. Badlun nada itu awengan. Ini ngaji bawa taat tapi bawa jajan jarang koma. Yuk, orang lu sih kayak aku mau bawa jajan di sana. Oh ya gitu bareng-bareng. Pak Cito memberikan pengumuman sumbangan ini sumbangan. Orang kalau akalnya baik langsung belok dompet, buka, belok kosong di sini. Jadi kalau saya buka contohnya, ngapain anak ini rumah? Perkenalnya buka sisanya canggung. Baru nada. Orang akalnya baik itu awet, dan Rasul itu orang yang akalnya paling baik. Ciri ini orang yang akalnya baik itu dilihat dari keluarganya dulu. Soalnya wonten tiyang itu awet kalau wong liya karo keluargane medhit. Ngeten mboten Bu? Nek kalau bojone wong masyaallah luman karo. Nek warung kopi iki cangkruk tuman minah khusyuk. Sampai warung kopi ini lho, sing warung kopi dinafkahi bisa. Mergo ayu. Kok alit gitu. Giliran kalau bojone dhewe medhit. Nah, ini kebalik-balik ya. Orang yang akhlaknya baik, awean. Awean utama kepada keluarga, kepada tetangga, kemudian awean untuk perjuangan Rasul itu awean. Bahkan suatu ketika. Dan ini ciri khasnya Muhammadiyah itu awean. Gerakan sosial itu ternyata lebih mudah mengajak orang taat daripada keluar-keluar di mimbar ini. Coba lihat ini tadi ibu. Pak Larsito mari pengumuman. Monggo, ini mesin orang ini. Apa Pak? Pak Larsito mari pengumuman. Mungkin sing kerso bertahan sampai maghrib dan masjid apa pulau bumi per orang 1 juta. Kira-kira bertahan mau udah panjenengan. Nyatu mau demikian. Ya, tapi itu menjadi bukti apa? Bukti kalau kegiatan sosial atau kemudian kita mudah memberi itu menjadi wasilah dakwah yang paling efektif. Saya dulu pada waktu di Gunung awal itu pernah dilapori. Di sana ada non-muslim yang bikin gerakan sosial di sana. Awalnya ada pemuka agama itu yang lapor kepada kita. Pak, ini kok ada pemuka agama yang lain bikin gerakan sosial ini namanya ajakan untuk beragama selain Islam. Biasa tanya, di situ ada ajakan apa enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada ajakan, ya wes berarti nek kono luman sampai butuh luwe. Luman Pak. Lah sampai yang kok gawe luman, butuhnya kan isi. Wong kono ae nggo pemuka agamane malah atur, sampean datang ngenteni budak. Ngono nek amplop iki mau. Itu kan apa ya? Kontradiksikan untuk dihadirin di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada Rasul dulu pernah mengislamkan orang satu desa. Dengan cara bagaimana? Adum wedhus. Memberikan juragan kambing, cobi kena dijajal mungkin. Dan suatu ketika Rasul ini datangi salah seorang kepala desa. Kemudian untuk memuji Rasulullah, ini pancen Rasul itu nampak jauh ini mesti awet. Kemudian betul ditanya sama Rasul, wahai Pak Kepala Desa, kamu minta apa? Ulun-ulun menggoni panjenengan Rasul. Ini Rasul berjaluk kok, saat lamaan Rasul besoyo. Apa kata Rasul? Ulun dumno nggoni masyarakatmu. Rasul Pak. Ini yang saya berikan duit kepulauan duren. Terus diparani polisi bisa. Parani polisi. Ini orang jalur loh. Aku tak kuning warga misalnya. Ya hadirin yang doang. Apa Pak Larsito kemudian ini duren ini bisa pakainya santai BSG. Ini udah jenengan itu Rasul. Pak Larsito dengan stok dulu. Awean, badlun nada. Kemudian yang kedua, ciri orang akhlaknya baik adalah kaful adab. Apa Bu? Mencegah diri untuk tidak mengganggu orang lain. Ini penting.
baik mengganggu orang lain dengan lisan kita, baik mengganggu orang lain dengan tangan kita, kita berupaya untuk mencegah. Maka kalau ada yang mengucapkan salam tapi nggak bisa prakteknya, Pak. Kita kalau salam dengan orang lain kan assalamu, keselamatan untuk kalian, tapi tidak jarang kita mendoakan orang lain selamat, tapi lisan kita membuat orang lain tidak selamat. Sering ngomong tentang repot. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa Pak, kehormatan orang lain dicapik-capik, dirasani, dicaci, dimaki, digibai, difitnai. Itu kan berarti salamnya ae dhewe ku mek manis ning perkataan tapi pahit di kenyataan. Kudunya nek salam kita mengucapkan salam keselamatan, mendoakan keselamatan, lisan kita harus kemudian menjadi sumber selamat bagi orang lain. Kaful ada. Wes mulai saat ini stop menyakiti orang lain dengan lisan kita. Bapak, Ibu, sing biasanya gampang marani wong liya dengan lisan itu bapak ibu. Ibu kena. Bapak mau ibu. Berarti jeeling pelajaran sing gitu ya. Alhamdulillah. Ya, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan kita untuk tidak menyakiti orang. Bagaimana caranya? Lisan kita tidak menyakiti, tangan kita tidak menyakiti. Nawali jangan saat itu, masya Allah. Update story nyindir tanggane. Update story ngelarani wong liya. Enek tonggone tuku mobil kesuudon update story. Pamer. Coba hadirin yang dirahmati Allah. Ya, hindarkan lisan dan tangan kita supaya tidak menyakiti orang lain. Ada yang tidak jelas klarifikasi, ada yang abu-abu, ya tabayun. Kemudian yang berikutnya setelah badlun ada, kaful ada, yang ketiga wajahun malihun. Apa Bu? Wajah yang berseri. Cirinya tiang sing akhlake apik siji, wajahe berseri, boten matutut, boten besar, boten cemberut. Jadi kok kecucu wae. Tanda-tanda akhlaknya tidak, makanya praktek nanti dengan mundur dan dalamnya piyambak-piyambak. Satu, dari wong sing awe karo keluargane awean. Takok oleh bojone, Pak, jenengan resane nopo? Bojone ya lamine iki. Monggo. Awean. Bapak ngoten tangan dari kawone, Dik. Isi pengajian mau kudu awean, sampe pengen nopo? Aku pengen umroh, Mas. Pengen haji, anak bukti duit. Praktek pulang nanti nyampe rumah, jaga lisan, jaga tangan. Praktek nyampe rumah, mesem wajah kudu Kok bojone ning ruang tamu, Mas. Kok bojone ning kamar, Mas. Kok ning dapur, Mas. Sesuai bujang batin dari wong ibadah pengajian kok malah ibadah. Mesem. Di sawang bujang mesemnya Mas. Anak itu sejak bapak itu tak ngalih sesuai kok bahaya nih rumah. Betul. Seorang mukmin itu wajahnya berseri, itu selalu berseri. Bahkan ketika ketemu dengan yang dibenci pun wajah itu berseri. Tunjukkan wajah yang ramah, wajah yang enak dipandang. Hadirin. Kemudian, bagaimana caranya supaya bersatu? Yang berikutnya adalah ini yang paling terakhir. Hindarkan kita dari fanatisme buta. Fanatisme buta golong. Jadi Muhammadiyah ini kendaraan. Yang namanya kendaraan itu benda mati. Artinya apa? Hanya sebuah sarana yang kita gunakan untuk mendapatkan ridho. Sementara penghuninya itu kadang keliru, kadang sama kayak polisi.
Polisi itu kendaraan bagi saya. Maka saya pun nggak boleh fanatik dengan institusi itu, nggak boleh. Fanatik buta itu nggak boleh. Terus menganggap kabeh sing seragaman polisi bener kabeh. Nggak boleh. Kok begitu sing seragaman tentara ya bodoh. Sing seragaman kejaksaan ya bodoh. Kan nggak boleh fanatisme dengan golongan. Termasuk teman-teman yang pencaksilat juga sama. Nggak boleh fanatisme buta dengan golong, entah itu PSHT, PSHW, Tapak Suci, Nawale, IKSPI, Pager Nusa, Pager Rayu, Pager Mata, saudara. Nggak boleh fanatisme golong. Artinya apa? Orang yang berada di dalam situ itu kan manusia. Yang namanya manusia, kulul insan, khoto'un, mesti gue salah. Jadi biro mati-mati ada salah. Kok ini sak golongan kamu itu tak biro mati. Itu kan yang bikin perpecahan saat ini kan kayak gitu. Nah jadi yang biro mati. Saya kadang-kadang prihatin dengan cara ngomong itu. Kalau bulan anak luar tapi insya Allah alhamdulillah kalau kakak suci buatan itu. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hindarikan seperti itu. Karena itu memunculkan kebencian dan permusuhan serta perpecahan. Manusia di dalam Muhammad itu isinya melu, yo enek sing apik, enek sing elek dinasihati, yang dibenci perbuatannya jangan manusianya. Yang baik, ya alhamdulillah, kena dirangkul, sing elek ya tak sulit dirangkul, dinasihati, sing baru, ya butuh mendapatkan hukuman sesuai dengan kekeliruannya. Karena apa? Dulu di era Rasulullah atau kemudian di era Abu Bakar dan Umar itu terjadi perpecahan bahkan sampai perang saudara karena fanatisme golongan. Siapa? Musailamah dengan pengikut-pengikutnya. Jadi Musailamah itu bagai pengikut itu sak provinsi, Pak. Sak provinsi. Padahal ini Nabi palsu. Dan ternyata orang-orang yang ikut Musailamah itu bukan orang saking pintar Musailamah. Bukan orang saking kerennya Musailamah ketika berjalan, tidak. Tapi orang Musailamah ini satu suku dengan para pengikutnya. Bahkan pengikutnya itu mengatakan gini. Di dalam surah Hadis Sahabat pernah saudara menerangkan asyhadu anna Musailamah takadzabun wa Muhammadan shadiqun. Aku bersaksi Musailamah itu tukang bohong, ngapusi, sementara Muhammad itu bayangkan Pak, berarti pengikut Musailamah itu tahu nggak kalau Musailamah tukang bohong? Tahu nggak kalau Nabi Muhammad itu benar? Tahu. Tapi kenapa Pak tetap ikut Musailamah? Perhatikan teks berikutnya. Lakin akan tetapi kadzdzaba Rabi'ata ahabbu ilaina min shadiqin mudhar. Sak bener-bener ya, sak bener-bener Nabi Muhammad karena beda suku dengan saya. Sak salah Musailamah karena satu suku dengan saya itu lebih aku cintai daripada Nabi Muhammad yang bener tapi beda suku karo saat ini kan ngoten Pak. Sak salah lek sak bendera tak biro. Gitu. Korupsi ritek lek sak bendera tak hukum. Lek perlu demo kan ngoten. Gitu hadirin. Salah lek sak institusi tak biro. Itu dia boleh namanya fanatisme buta. Kalau tadi, dan itu malah yang membuat perpecahan seperti itu. Oke, itu singkat yang bisa kami sampaikan. Mungkin wonten manfaatipun. Boten ya Bapak Ibu. Mungkin bisa kita amalkan. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, yang ada darinya, kemudian bisa kita praktekkan dan bisa kita manfaatkan. Tadi beberapa poin yang kami sampaikan, yang pertama adalah bagaimana caranya menjaga keimanan kita supaya tidak tergerus. Yakni yang pertama Bapak Ibu tadi Bu, terus mensyukuri sama. Kemudian yang kedua, jangan ada kebencian antara satu muslim dengan muslim yang lain. Terus kuliahnya yang ketiga sebenarnya ada hilangnya rasa takut akan dicabutnya keimanan. Yang ketiga. Tapi kalau sampai ini mawon karena penjelasannya agak
panjang. Jadi itu turut. Kadang-kala yang membuat iman kita tercabut adalah tidak ada rasa takut, iman kita luntur, akhirnya sembrono. Misalnya contoh, diajak berhari raya dengan teman-teman non muslim, atau kemudian diajak berritual dengan teman-teman non muslim, kemudian mengatakan, oh buktinya aku dari Bapak Islam. Siapa yang menjamin iman Anda masih ada dalam hati Anda? Kan betul? Kita berhubungan dengan non muslim boleh, saling bantu boleh. Tapi dalam ranah akidah, lakum dinukum wali yatim. Kalau dalam perkara sosial, ada non muslim sakit diendangi, ada non muslim butuh dibantu, ada non muslim butuh ke rumah sakit dibolehnya bantuan ambulan dan lain sebagainya. Enek non muslim kemudian bangun rumah kerja bakti, jangan dia juga kosoyo. Dia menuhi lah pokoknya. Ada butuh bantuan kita Pak, tapi kalau dalam perkara agama, masing-masing agama punya syariat masing-masing. Kita pun juga tidak boleh memaksa, begini loh, sama begini dulu, tidak wajib. Tidak boleh wajib. Oke, hadirin, itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Kita tundukkan kepala kita dengan gerakan tangan. Semoga pertemuan kita membawa berkah bagi kita semuanya. Amin. Semoga yang hadir di sini bisa istiqomah. Amin. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini yang berjuang di Persyarikatan Muhammadiyah sakit istiqomah. Muhammadiyah wabil khusus di waktu limo bisa semakin membawa keberkahan, semakin berkembang, melahirkan kader-kader yang soleh dan solihah, calon pemimpin bangsa yang berkualitas. Dan semoga yang hadir di sini rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya solih dan solihah, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum haji dan umrah semoga dimudahkan untuk Baitullah. Yang punya kesulitan diberikan jalan keluar dari kesulitannya. Yang punya problem semoga diuraikan segala macam problem dan permasalahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أقمنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pengajaran yang bisa kami sampaikan mungkin oleh manfaat itu apabila ada lebihnya dari Allah, apabila ada kurangnya mutlak karena kami seorang manusia pasti wonten salah ada kurangnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullahi wa rahmatullahi wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melaporkan pilihan untuk pada kajian ini